Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rimba Kurniawati, NPM 2204011400063. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi video ini bertujuan untuk melengkapi tugas di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bomans Wadu. Dan tugas kali ini yang saya kerjakan adalah mereview materi yang telah diberikan Pak Bomans. Terdapat 3 materi yang saya pilih untuk direview. Yang pertama tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Materi yang kedua tentang integrasi nasional, dan materi yang ketiga tentang nilai dan norma konstitusional. Nah, materi ini telah diberikan Pak Bomans dengan memaparkan segala definisi dan juga contoh-contoh yang dapat dimengerti oleh mahasiswa. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, tentang hakikat kewarganegaraan. Apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Pendidikan kewarganegaraan dibentuk oleh 2 kata, yaitu dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan merupakan usaha sadar serta terencana dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dan dapat disimpulkan, pendidikan kewarganegaraan adalah pengetahuan untuk membekali para siswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan sesama warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, fakta-fakta sejarah dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan. Secara sosiologis, dapat dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dan secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus dapat pengetahuan, nilai atau sikap, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas atau smart and good citizen untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa, serta melihat sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Ada istilah tentang materi untuk pendidikan kewarganegaraan. Mengapa selalu mengalami perubahan? Ya, ada beberapa faktor yang memengaruhi perubahan, karena pendidikan kewarganegaraan dapat disebut sebagai histori atau sejarah. Ya, sejarah tentang negara Indonesia, sehingga materi pembelajaran ditinjau dari kurikulum yang beberapa kali mengalami perubahan, mulai dari materi sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang memiliki tingkatan masing-masing, serta karena banyaknya tantangan yang dihadapi untuk menyesuaikan kepentingan negara. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah National Integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang memiliki arti utuh atau menyeluruh. Secara terminologi, istilah integrasi nasional memiliki keragaman pengertian sesuai dengan sudut pandang para ahli. Dan apa sih integrasi nasional itu? Integrasi nasional adalah proses mempersatukan bagian-bagian dari masyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Adapun jenis-jenis integrasi, yaitu mencangkup integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif.
Dan aspek integrasi meliputi aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Dan model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Namun, adapun masalah-masalah mengenai integritas, yaitu contohnya ketimpangan sosial, masih sangat ditemukan di masyarakat dan memiliki dampak atau pengaruhnya bagi integrasi bangsa Indonesia. Di negara Indonesia sendiri, ketimpangan sosial bukan hal yang baru dan sangat sering sekali diperbincangkan. Dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial dapat kita lihat secara langsung. Nah, mulai timbulnya ketimpangan sosial seperti gambar tersebut karena adanya perbedaan pendapatan, sumber daya, dan kekuasaan. Hal ini nantinya akan berdampak bagi integritas bangsa Indonesia. Apalagi akan menimbulkan suatu masalah baru, seperti terjadinya kriminalitas, kualitas pendidikan yang akan menurun, dan banyaknya pengangguran. Dan hal yang buruk lainnya akan berdampak pada sektor ekonomi, yang akan mengakibatkan kemiskinan, dan akan ada banyak lagi ketimpangan sosial yang akan terjadi jika tidak ada solusi yang tepat karena dapat berdampak juga pada perpecahan negara. Lanjut pada materi yang ketiga, yaitu materi tentang nilai dan norma konstitusional. Ya, dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh, dan ada juga beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan yang dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak kita dilanggar orang lain, dan sebagaimana aturan ini dapat dikelompokkan sebagai aturan yang tidak tertulis. Pada saat menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya kita telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi itu sendiri. Namun adapun pengertian luas tentang konstitusi, yaitu peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi ini diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar. Kadang-kadang juga berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat juga pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Dan dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis. Namun, peraturan dan konstitusi tidak semuanya dapat disamakan, karena akan disebut apakah norma sistem politik dan hukum pemerintahan yang tertulis dalam definisi peraturan sendiri merupakan kebijakan yang disepakati, dibuat, serta dilaksanakan untuk umum. Dan konstitusi itu sendiri memiliki tingkatan yang jauh lebih tinggi dari peraturan, karena terikat oleh aturan yang resmi dari suatu pemerintah negara. Maka adanya peraturan undang-undang yang di dalamnya tercantum norma, aturan, serta sanksi tegas dan resmi tertulis. Dari 3 materi yang sudah saya sampaikan, betapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam diri seseorang untuk menjadi warga negara yang baik untuk integritas bangsa. Sekian review dari saya mengenai pendidikan kewarganegaraan
Dan pada video kali ini, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.